Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memberikan materi tentang ilmu manajemen berdasarkan landasan ontologi yang akan dibawakan oleh Asmaul Husna. Epistemologi akan dibawakan oleh Ade Mutia Said dan aksiologi akan dibawakan saya sendiri. Baik, selamat menyaksikan. Adapun topik yang akan dibahas pada video kali ini, yang pertama, landasan ontologi, yang kedua, landasan epistemologi, dan yang ketiga, landasan aksiologi. Baik, sebelum kita membahas ilmu manajemen berdasarkan landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu sendiri. Pertama yaitu ontologi. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. Ontologi dari manajemen adalah jaringan komunikasi intensif antar individu yang memiliki perbedaan keterampilan dan ilmu, namun bekerja untuk mewujudkan tujuan yang sama. Selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempersoalkan mengenai masalah hakikat pengetahuan dan bagian dari filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat-sifat, dan kesahihan pengetahuan. Epistemologi dari praktek manajemen adalah pengalaman empiris dan historisitas manusia. Konsep manajemen sebagai jaringan komunikasi intensif antar beragam individu tersebut juga bisa diuji secara analitis. Yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilsafatan. Adapun penjelasan ilmu manajemen berdasarkan landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan membahas secara ontologi. Yang dimasalahkan oleh ontologi dalam ilmu manajemen adalah siapa yang membutuhkan manajemen. Pertanyaan ini sering dijawab perusahaan bisnis. Tentu saja benar, sebagian, tetapi tidak lengkap karena manajemen juga dibutuhkan untuk semua tipe kegiatan yang diorganisasi dan dalam semua tipe organisasi. Dalam praktik manajemen dibutuhkan di mana saja orang-orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Adapun objek ontologi yaitu segala sesuatu yang ada namun tidak terikat pada satu perwujudan tertentu. Contohnya yaitu ontologi meja, menggunakan realitas mengenai meja. Realitasnya ada gambaran atau ide yang membuat seseorang dapat mengenali bahwa benda itu adalah meja. Padahal ada banyak model meja dari berbagai bahan dan ukuran. Tidak peduli bagaimana model, bentuk, warna, bahan, dan ukurannya. Bahkan jika fisiknya berbeda, namun benda tersebut tetap merupakan sebuah meja. Hal ini kemudian menjadi realitas mengenai gambaran yang ada, bahwa meja adalah meja, dan ada karena dapat dilihat dan berwujud. Epistemologi. Landasan epistemologi menjelaskan bagaimana pengetahuan dalam ilmu manajemen diperoleh, dikembangkan, dan diterapkan. Epistemologi mempelajari sumber, metode, validitas, dan batasan pengetahuan, serta cara memperoleh kebenaran dalam suatu disiplin. Dalam konteks manajemen, landasan epistemologi menjelaskan proses pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian dalam kegiatan manajerial serta bagaimana pengetahuan tentang manajemen dikembangkan. Adapun aspek epistemologi dalam ilmu manajemen, yang pertama yaitu sumber pengetahuan. Landasan epistemologi menjelaskan bahwa pengetahuan dalam ilmu manajemen dapat diperoleh melalui pengalaman praktis, observasi, penelitian empiris, teori, dan studi kasus. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman langsung dalam situasi manajerial,
serta melalui studi dan analisis terhadap fenomena manajemen yang ada. Selanjutnya, metode penelitian. Epistemologi dalam ilmu manajemen melibatkan penggunaan metode penelitian yang tepat untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan. Metode penelitian dalam ilmu manajemen dapat mencakup metode kualitatif, metode kuantitatif, atau pendekatan gabungan, tergantung pada pertanyaan penelitian yang diteliti. Kemudian, validitas pengetahuan. Landasan epistemologi menjelaskan pentingnya validitas pengetahuan dalam ilmu manajemen. Pengetahuan yang dihasilkan harus dapat diuji, diverifikasi, dan direplikasi untuk memastikan kebenarannya. Dalam konteks manajemen, pengetahuan yang valid akan membantu para manajer membuat keputusan yang tepat dan efektif. Selanjutnya yaitu pengembangan pengetahuan. Epistemologi dalam ilmu manajemen juga mencakup pengembangan pengetahuan melalui proses teoritis dan praktis, penelitian, studi kasus, dan kolaborasi antara peneliti, praktisi, dan akademisi membantu dalam pengembangan pengetahuan manajemen yang baru dan relevan. Pengetahuan yang dikembangkan harus berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena manajemen dan relevan dengan kebutuhan praktik manajerial. Selain itu, landasan epistemologi juga mengakui bahwa pengetahuan dalam ilmu manajemen dapat terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan praktik manajerial. Hal ini menekankan pentingnya pembaruan, adaptasi, dan penyesuaian dalam ilmu manajemen untuk menghadapi tantangan baru dan mengoptimalkan kinerja organisasi. Selanjutnya, manfaat ilmu manajemen. Secara aksiologis, manfaat ilmu manajemen dan praktik manajemen dan mengapa harus dipelajari dan dimengerti oleh calon manajer dan wirausahaan dengan berfokus pada nilai-nilai yang terkait dengan manajemen. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai dan prinsip nilai yang berlaku dalam suatu bidang atau aktivitas. Manfaat utama ilmu manajemen. Yang pertama, efektivitas organisasi. Ilmu manajemen membantu meningkatkan efektivitas organisasi dengan memberikan kerangka kerja dan alat-alat yang diperlukan untuk mengolah sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan strategis. Yang kedua, pengembangan keterampilan manajerial. Ilmu manajemen melibatkan pemahaman tentang berbagai fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Yang ketiga, pengelolaan risiko dan inovasi. Ilmu manajemen membantu calon manajer dan wirausahaan dalam mengolah risiko bisnis dan mempromosikan inovasi. Yang keempat, peningkatan kualitas keputusan. Pemahaman yang baik tentang ilmu manajemen memungkinkan calon manajer dan wirausahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan informan. Alasan calon manajer dan wirausahawan. Penting bagi calon manajer dan wirausahawan untuk mempelajari ilmu manajemen karena ilmu ini memberikan fondasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam dunia bisnis. Dengan memahami konsep-konsep dengan praktik-praktik manajemen, mereka dapat mengoptimalkan kinerja organisasi, meningkatkan daya saing, mengelola sumber daya dengan efisien, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, dan mengambil keputusan yang informan. Memahami ilmu manajemen juga membantu calon manajer dan wirausahawan dalam mengolah risiko, mempromosikan inovasi, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Sekian pemaparan materi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.